Oke. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Gimana untuk ujiannya? Lancar? Menegangkan, Bu. Menegangkan. Masih belum saya cek sama sekali ya untuk ujiannya, jadi masih belum bisa saya review untuk hasilnya bagaimana. Jadi paling tidak nanti nilai mungkin keluar hari Sabtu atau Minggu ya. Jadi maksimal hari Minggu. Saya usahakan Sabtu besok udah keluar. Tapi masih belum saya lihat untuk hasil jawabannya seperti apa gitu. Nah, jadi sekarang materinya langsung masuk ke kalkulus. Jadi nanti sisa materi untuk setelah UTS ada kalkulus dan statistika. Nah, di kalkulus nanti ini kita bahas mengenai turunan dan integral. Turunan nanti ini awalnya masih ada limit ya. Setelah itu nanti masuk ke statistika. Nah, jadi kan 7 kali ya, kita sisa 7 minggu lagi. Jadi materi ini 6 kali pertemuan ya untuk materinya. Jadi paling tidak mungkin kalkulusnya saya sampaikan 3-4 minggu mungkin ya. Jadi lebih banyak kalkulus, nanti mungkin statistikanya sekitar 2 atau 3 minggu gitu. Nanti untuk materi ujian akhir, nanti materinya setelah UTS, mulai dari kalkulus. Jadi tidak bahas lagi ya eigen dan vektor eigen yang kemarin itu basis dan dimensi. Jadi materinya nanti setelah UTS dari turunan, integral masuk ke statistika. Ada yang mau disampaikan sebelum mulai materi atau mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi hari ini langsung mulai materi saja karena materi yang harus dipelajari lumayan banyak ya, lumayan padat dan harus tersampaikan sesuai RPS. Jadi hari ini langsung saya mulai dengan materi limit ya. Jadi pengantar sebelum turunan masuk ke limit. Saya rasa untuk beberapa mahasiswa mungkin sudah ada yang pernah dapat ya untuk turunan di sekolah. Jadi rumusnya juga masih belum berubah. Limit pun materinya juga masih belum berubah ya. Jadi hanya kalian tinggal memperdalam kembali bagi yang sudah pernah dapat masih materi limit dan turunan. Jadi mengenai limit, sudah siap ya materi baru? Ya. Oke. Saya langsung mulai untuk limit ya. Pertama untuk turunan, ketika turunan itu kan nanti ada fungsi ya. Jadi biasanya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi sekian. Nah, biasanya fungsinya ada fungsi polinom, ada fungsi trigonometri, eksponensial, logaritma, hiperbolik. Nah, fungsi, jadi di sini fungsi adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota sebuah himpunan yang dinamakan domain kepada himpunan yang lain yang dinamakan pedomain. Nah, biasanya kan X pangkat 3 ditambah 2X dikurangi X. Nah, kita masukkan tuh biasanya X-nya sekian. Nah, nanti ketika X-nya kita substitusi, misal nilai X yang diinginkan adalah 2. Berapakah nilai Y-nya dari sebuah fungsinya? Biasanya nanti ya 2 pangkat 3 ditambah 2 kuadrat dikurangi 2. Itu hasilnya berapa? Fx-nya. Sama dengan atau Fx atau Y ya biasanya. Nah, ini untuk fungsinya nanti mungkin kita bahas lebih banyak ke polinomnya. Tapi yang lain sama ya, trigonometri, logaritma, eksponensial juga nanti saya jelaskan, tapi tidak detail, hanya sekilas saja gitu. Nah, untuk fungsi itu sendiri ada beberapa sifat. Nah, yang pertama adalah fungsi surjektif. Nah, untuk fungsi surjektif di sini, jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomain B terdapat paling tidak 1A dalam domain A.
Jadi ada satu ya, tiap dari B, di B memang bisa ada 2. Nah, maksudnya ada 2A gitu. Ini misal B2, tapi dia tetap semuanya paling tidak 1A. Jadi paling tidak 1A. B1 kan ada 1 ya, A1-nya ada 1, tapi B2 dia memiliki 2A. Jadi untuk fungsi subjektif dia paling tidak terdapat 1A dalam domain A. Misal 2 ya, 2 kuadrat nilainya 4. Negatif 2 kuadrat, ya nilainya juga 4. Jadi domainnya ada 2, ada negatif 2. Domainnya ada 4. Jadi dia tetap masuk fungsi subjektif gitu. Jadi setiap dari hasil dari domain dia memiliki domain 1, minimal 1 di A. Fungsi injektif, fungsi injektif jika dan hanya jika untuk sembarang A1 dan A2 di mana A1 tidak sama dengan A2 sehingga fungsi dari A1 tidak sama dengan fungsi dari A2. Jadi tetap ya dia terhubung 1, tapi satu-satu A terhubung ke B tapi hanya 1 saja. Tapi tidak semua anggota B dia terhubung ke A. Tapi untuk fungsi bijektif dia satu-satu, satu kawan di A tepat satu kawan. Jadi di B sama-sama. Jadi semua anggota himpunan A dia memiliki kawan atau dipetakan terhadap B satu B gitu. Jadi satu himpunan di B memiliki satu himpunan di A. Tapi semua himpunan di A maupun B dia terhubung. Kalau yang tadi kan yang B ada yang tidak terhubung. Yang ini A-nya terhubung, tapi B-nya bisa memiliki lebih dari 1A. Injektif dan bijektif dia hanya memiliki 1A. Sama-sama memiliki 1A, hanya saja untuk injektif berarti dia tidak semua himpunan B terhubung ke A. Ini beberapa sifat fungsi dari fungsi itu sendiri. Nah, ketika ada fungsi, otomatis dia bisa dibentuk grafik. Jadi bisa dibuat grafiknya. Tapi mungkin nanti tidak detail ya, saya tidak bahas terlalu detail mengenai grafik, jadi lebih fokus ke turunan dan integralnya. Cuman ini gambaran untuk mengenai grafik, bagaimana membuat sebuah grafik dari sebuah fungsi yang ada. Nah, fungsi nanti yang akan dibahas ada polinom, trigonometri, log, eksponen, hiperbolik. Hanya saja mungkin nanti lebih banyak di polinomialnya untuk bahasannya, fungsi polinom, lebih banyak ke polinom. Baik turunan maupun integralnya. Tapi yang lain tetap dipelajari. Nanti. Bagaimana membuat sebuah grafik? Nah, ketika ada sebuah fungsi, misal fungsi X sama dengan X kuadrat ditambah dengan 5. Nah, cara pembuatan grafik berarti ketika disubstitusikan nilai dari X, maka dia merupakan angka-angka yang nanti akan digunakan pada sumbu X-nya. Fx ini sama dengan Y. Jadi ini sama dengan Y. Ini yang ke atas adalah Y, yang ke samping adalah X. Gitu. Ini bukan ya, maksudnya ini Y, ini adalah hasilnya. Ini belum saya hapus. Nah, jadi X kuadrat ditambah dengan 5. Ini bisa kalian menggunakan Excel biasa, sudah bisa membuat grafik ya. Nah, misal di sini batasnya negatif 5 sampai 5. Negatif 5, jadi tinggal disubstitusikan saja. Ketika negatif 5, maka otomatis Y sama dengan di situ negatif 5 kuadrat ditambah dengan 5, berarti di sini 25 ditambah 5, berarti hasilnya adalah 30. Nah, ini yang Y ya, yang ke atas. 30 berarti ini 30. Yang ke bawah adalah negatif 5. Ini negatif 5. Anggap lurus saja ya. Negatif 5. Ketika negatif 4 berarti nanti 21. Tinggal disubstitusikan saja. Ketika 0 berarti nanti 0 kuadrat ditambah 5. Berarti kan hasilnya 5.
Ini adalah Y, sama dengan Y-nya. Fx atau sama dengan Y. Ketika 0, dia di titik 5. Nah, titik-titik ini batasannya itu tergantung pada soal. Jika soal menyebutkan batas dari sumbu X atau nilai X-nya adalah negatif 5 sampai 5. Jadi terserah kalian mau range-nya atau jarak antar titiknya itu berapa. Di sini saya gunakan 1 ya. Jika kalian menggunakan antar titiknya 2, itu nanti bentuknya tidak terlalu melengkung. Bisa kalian jaraknya 0,5 juga boleh, 4,5. Negatif 3,5, negatif 2,5. Nanti titik-titiknya dia akan semakin kecil. Batasnya semakin kecil, titik-titiknya semakin rapat, maka nanti grafik yang terbentuk itu akan semakin smooth, semakin halus. Maksudnya semakin terbentuk. Karena dia garis itu kan menghubungkan antar titik. Tapi ketika jarak range yang kalian gunakan itu terlalu besar, maka jika bentuknya itu bukan garis, tapi agak melengkung, maka itu tidak akan terlihat melengkungnya. Maka nanti yang terlihat malah lebih ke lebih ke garis gitu. Nah, malah jadi akan seperti ini mungkin. Jadi tidak terlalu melengkung jika jarak antar titik yang kalian ambil itu terlalu besar. Misal jaraknya 22, dari negatif 5 ke negatif 3, negatif 1 ke 1, dan seterusnya. Nah, jadi untuk pengambilan antar titiknya ini terserah kalian jika memang nanti ada soal mengenai grafik. Buatlah grafik. Fungsi dasar itu bisa dibuat grafik. Turunannya pun bisa nanti bentuk grafik dari fungsi turunan X kuadrat plus 5. Nah, maka nanti kalian harus membuat grafiknya. Cara pembuatan grafik, jadi yang pertama kali ditentukan adalah nilai X-nya. Bisa juga yang ditentukan adalah Y-nya, tapi kita lebih fokus ke turunan ya, bukan ke inverse, bolak-balik gitu. Nah, jadi ini untuk fungsi polinom. Fungsi trigonometri tinggal substitusi. Jadi pembuatan grafik itu tergantung pada fungsinya masing-masing. Nilai X-nya kalian tinggal tentukan saja gitu. Fungsi trigonometri. Nah, jadi bagaimana pembuatan grafik? Maka kalian tinggal substitusikan saja nilai-nilai pada tiap-tiap variabel X. Nilai-nilai pada variabel X-nya. Nah, 30 ya berarti nanti sin 30. 150 berarti sin 150 derajat. Nah, ini untuk titik-titik ini jadi tidak harus sama ya. Mungkin memang lebih rapinya itu sama jarak antar titiknya. Tapi ini kan terlihat beda jauh sekali ya dari 0 ke sini. Ini 30 ya. Nah, ini kan jarak 30 derajat. Tapi yang ini 45 derajat. Ini 45 derajat kan berarti ini 30, yang ini 45 berarti kan jaraknya cuma 15. Tapi yang 0 ke 30 dia jaraknya sampai 30. Kan besar ya daripada yang 15 karena itu terlihat lebih besar. Nah, jarak antar titik mungkin lebih dipersempit ketika memang itu dalam proses melengkungnya. Seperti ini bisa jauh jaraknya 150, ini ke 180, jarak 30 ya ini. Terus 210, bisa ini jauh. Kenapa? Walaupun nanti titiknya dipersempit, jadi 150, jadi 165, nanti titiknya dia tetap merupakan sebuah garis. Tapi bisa kalian bentuk titik juga, jadi melengkungnya nanti lebih terlihat ya antar titiknya. Nah, jadi mempersempit titik itu hanya untuk melihat apakah ini benar. Titiknya itu, penghubungnya itu hanya garis atau bukan. Kadang kan ada ya pengambilan titik dari sini ke sini. Ternyata ketika titik di sini, titiknya di sini, yang ini di sini, jadi berupa garis. Padahal
bentuk dari grafiknya bukan seperti ini. Ketika titik sini sampai sini, ternyata bentuknya memang diambil sini sama sini. Tapi titik di sebelah sini ternyata bentuknya dia seperti ini. Nggak ada yang tahu. Atau bisa jadi ternyata bentuk grafiknya sebenarnya dari sini ke sini itu agak beda-beda ya. Jadi tergantung fungsinya gitu. Nah, mungkin seperti ini. Jadi pengambilan titik antar titiknya itu kapan dipersempit, kapan dibesar seperti ini. Jadi tergantung pada bentuk grafiknya. Kira-kira ini grafiknya itu memang hanya sebuah garis lurus ataukah dia melengkung gitu. Untuk sumbu X sama sumbu Y-nya ini diperoleh dari mana? Ini bisa kalian menggunakan kalkulator ya, atau Excel bisa langsung diperoleh dengan formula Excel. Tapi di sini saya tidak membahas pembuatan grafik dengan menggunakan Excel ya. Jadi kemungkinan ya nanti kalaupun buat grafik ya secara manual. Mungkin kalian bisa cocokkan dengan pembuatan Excel. Di Excel bagaimana grafiknya, lalu nanti kalian bisa mencocokkan hasilnya dengan secara manual gitu. Logaritma juga sama. Ternyata bentuk 5 log X dan 1/5 ini beda. Ternyata untuk yang 5 log X untuk yang biru bentuknya ke atas, tapi yang 1/5 bentuknya ke bawah. Bagaimana cara menghitung? Ini hasilnya dari mana? Ini ya dari kalkulator tadi atau menggunakan rumus Excel boleh. Nah, ini dipersempitnya antara 0 sampai 1. Kenapa? Karena ketika ini hanya diambil dari 0,1 sampai 1, tahunya kan dari sini sampai sini. Kita tidak tahu titik-titik sebelah sini, ternyata bentuknya langsung seperti ini, garis. Otomatis kan penghubungnya hanya dari titik ke titik ya, berarti ini titik ke titik. Padahal bentuknya seperti ini. Nah, berarti kan ini harus dicek. Karena itu untuk pembentukan grafik, kapan kita jaraknya kecil, kapan jaraknya besar, ya tergantung pada grafiknya. Grafiknya itu melengkung atau hanya linear. Kalau linear tidak masalah ya, linear itu berarti langsung ditarik garis kan ya. Mau jaraknya 2, mau jaraknya 5, ya tetap garis lurus. Mau jaraknya 1, mau jaraknya 3, antar titiknya. Itu ketika linear ya hanya di garis saja, tidak masalah walaupun jaraknya itu besar, range-nya. Tapi kalau sudah kita tahu bahwa, atau kita ragu, oh ini bukan linear, dari fungsinya saja sudah terlihat 5 log X, tidak mungkin linear. Gitu. Linear itu ya X kuadrat ya linear, dia langsung tarik garis lurus kan, kalau X kuadrat gitu. Nah, kalau untuk fungsi yang kira-kira ini tidak linear gitu. Jadi kalian bisa memperkirakan ini bagian mana yang melengkung, bagian mana yang hanya garis saja gitu. Jadi pengambilan range antar titiknya itu bisa tergantung pada fungsi grafik yang diberikan. Apakah ini perlu titik yang sangat range kecil atau dengan range yang agak besar. Ini hanya grafik saja. Eksponen juga sama. Setengah pangkat X dengan 2X itu beda grafiknya. Nah, untuk yang setengah pangkat X biru, ternyata dari kiri ke kanan, tapi untuk yang 2X, ini yang setengah X, ini yang 2X, maka untuk yang 2X ternyata dari kanan ke kiri jatuhnya. Gitu. Ini mau kalian lebih perkecil lagi boleh. Ini dari negatif 5 ke negatif 4 ya. Misal kalian mau perkecil lagi negatif 4,5 boleh dicari titiknya. Nanti apakah ini garis lurus atau agak melengkung gitu. Mungkin terlihatnya agak garis ya karena ini hampir sama bentukannya. Ke atas tambah bentuk garis karena melengkungnya ini daerah bawah gitu. Nah, bisa yang diperkecil mungkin dari negatif 3
negatif 2. Negatif 3 ke negatif 2 ini kan sudah mulai agak melengkung. Tapi ketika kalian tidak menggunakan data Excel untuk pembuatan grafiknya, maka kalian nanti ketika menggambar secara manual, otomatis kalian hanya akan menggambar garis-garis, garis langsung digaris saja gitu, tidak agak melengkung, tapi langsung ditarik garis lurus, padahal bentuknya sebenarnya dia agak melengkung. Untuk Excel langsung ya, karena Excel dia mengambil titik-titiknya itu sesuai dengan data Excel yang dicantumkan di X. Ketika dicantumkan di X memang negatif 5, negatif 4, negatif 3, memang jaraknya 1 ya, tapi Excel dia sudah bisa mendetek sendiri sesuai dengan formula rumus yang kalian buat, setengah pangkat X, berarti nanti antara negatif 3 dan negatif 2, di Excel sudah kedetek sendiri bahwa itu bentuknya tidak langsung garis, tapi dia bentuknya melengkung, mengikuti titik-titik ini, titik-titik yang ada. Ketika bentukannya memang kalau secara manual langsung ditarik garis, tapi dia akan membentuk lengkungan secara otomatis. Tapi kalau manual biasanya langsung digaris-garis saja. Ini sama ya, untuk hiperbolik juga sama, pembentukan grafik saja, bagaimana cara membuat grafik jika memang nanti yang ditanyakan adalah grafik. Misal nanti ada apa namanya, aplikasi, bukan aplikasi. Bagaimana ya mengaplikasikan rumus ini yang ada ke studi kasus. Biasanya nanti untuk turunan itu misal menghitung penjualan menghitung labanya berapa, rugi berapa. Seperti soal-soal tes potensi akademik ya, yang jika angka pertama angka 3, jika dijumlahkan jadinya 5, lalu nanti ketika dikalikan hasilnya sekian, berapakah X-nya atau berapa, itu nanti menggunakan turunan. Rumus-rumus itu nanti mungkin kita bahas sedikit ya untuk beberapa aplikasi dari rumus turunan itu sendiri. Gitu. Nah, ini untuk pembuatan grafik, dari grafik nanti akan terlihat ketika otomatis membentuk lembah ke bawah, berarti dia akan ada biasanya laba rugi ya untuk proses produksi atau proses penjualan. Biasanya ketika membentuk lembah berarti titik terbawah itu adalah titik kerugian biasanya. X-nya berapa, berarti sejumlah itu dia akan memperoleh kerugian berapa di Y. Y-nya nanti akan membaca jumlah kerugiannya. Ketika dia membentuk puncak, berarti itu adalah labanya. Berapakah keuntungannya? Jika ada dua puncak, puncaknya tidak sama, yang satunya paling lebih tinggi, yang di bawahnya puncak tapi lebih rendah dari puncak yang pertama, berarti dia sama-sama memperoleh keuntungan. Hanya saja ketika di X sekian, berarti X di titik sekian, berarti keuntungan di Y-nya di titik yang lebih tinggi gitu. Nanti kita bahas di aplikasi dari turunan ke sebuah studi kasus. Jadi maksudnya ini ya, ada puncak. Nah, puncaknya ada dua. Misal seperti ini. Nah, otomatis ini adalah keuntungan. Dia akan memperoleh keuntungan. Yang di sini berarti akan memperoleh rugi. Ini akan memperoleh laba. Di sini pun dia akan memperoleh laba. Maksud saya seperti ini. Jadi nanti ya berarti di titik ini dia juga memperoleh keuntungan. Tapi keuntungannya lebih kecil dibandingkan yang pertama. Ketika di titik ini dia akan memperoleh rugi, gitu. Nanti kita lihat ya apakah bisa sampai aplikasi. Tapi nanti kita tetap bahas walaupun sedikit ya. Nah, sekarang langsung masuk ke limit. Jadi untuk penyelesaian turunan, jadi rumus fungsi dasarnya itu menggunakan limit fungsi. Memang untuk turunan itu sendiri lebih mudahnya yang langsung diturunkan sesuai dengan rumus yang ada. Nah, tapi rumus dasarnya itu ya limit fungsi. Jadi mau tidak mau ya harus
tahu dulu bagaimana cara mengerjakan turunan itu menggunakan limit fungsi. Nah, biasanya nanti dituliskannya seperti ini, limit di mana nilai X mendekati C dari fungsi X sama dengan L. Nah, jadi untuk setiap X yang cukup dekat dengan C, tetapi di mana X-nya itu tidak sama dengan C, maka Fx dia mendekati nilai L. Masuk ke rumusnya. Nah, turunan sendiri itu biasanya dilambangkan dengan aksen. Ada aksen di sini. Bisa dituliskannya Fx, bisa Y. Nah, ketika ada fungsi X, berarti hasil yang diperoleh itu adalah titik Y-nya. Jadi kadang jika dituliskan aksen berarti turunan ya, tapi kadang dituliskannya dy per dx, berarti diferensial. Diferensial y per dx, diferensial x. dy per dx. Nah, kadang ada yang dituliskannya d-nya seperti ini, dy dibagi dengan dx. Nah, ini namanya diferensial parsial. Diferensial parsial berarti ada lebih dari satu variabel pada fungsi yang ada. Kalau yang ini yang kita bahas nantinya kan berarti ketika fx misal di sini ada tadi ya x kuadrat plus 5. Hanya ada satu variabel x. Atau di mana fx sama dengan x pangkat 3 ditambah dengan 2x kuadrat min 5x. Jadi semuanya variabel x. Tapi jika bentuk seperti ini berarti diferensial parsial. Fungsinya yang digunakan fungsinya itu biasanya lebih dari satu. Bisa ada X dan Y. Jadi di mana fungsinya nanti ada fungsi ada X kuadrat ditambah dengan XY dikurangi dengan 2X. 2Y ya misal. Jadi ada variabel X dan Y. Sehingga nanti dy per dx berarti turunan fungsinya ini terhadap X. Nanti yang diturunkan ya hanya variabel X-nya saja. Ketika dy per dy, df biasanya biar tidak sama berarti di sini diferensial df x, y per dy. Nah, maka nanti diturunkannya terhadap y. Nah, nanti jadi sebenarnya turunan itu banyak ya bahasannya. Hanya saja karena ini dijadikan satu dalam satu mata kuliah, jadi lumayan banyak sekali. Karena itu nanti kita lihat ya, apakah bisa selesai ada turunan integral, ada turunan parsial juga, turunan kedua, dan aplikasi dari rumus turunan itu sendiri ke sebuah studi kasus. Jadi nanti bahasanya mengenai itu ya untuk kalkulusnya. Saya perkirakan 4 kali pertemuan bisa selesai ya. Nah, jadi 2 kali turunan. Sebenarnya banyak itu. Turunan masih ada turunan, ada integral kok. Bisa satu setelah UTS bisa kalkulus semua nanti. Tapi kita masih ada statistika masalahnya. Belum RO, riset operasi. Mungkin RO-nya agak dilewati ya. Karena sudah tidak mentuti itu. Kemarin aljabar, kita banyak sekali aljabar di sebelum UTS. Gitu. Oke, kita jalan saja nanti ininya ya, sedapatnya untuk kalkulus. Mungkin saya nanti jelaskan dasarnya, jadi lebih ke polinomnya ya nanti yang akan dibahas. Nanti ada diferensial parsial juga. Nah, ini untuk yang pertama kita bahas mengenai turunan dengan satu variabel dulu ya, dengan variabel X-nya saja. Dengan variabel X, menggunakan limit, yang menggunakan limit di sini yang saya bahas hanya mengenai variabel X-nya saja. Turunan menggunakan limit, nanti rumusnya itu ini ya yang digunakan ada limit dari fungsi X plus H dikurangi dengan fungsi X dibagi dengan H. Nah, jadi masuk contoh soal, rumus ini yang kita cari terlebih dahulu ketika ada soal yaitu fungsi X ditambah dengan H. Maka di sini
X plus H, dia akan mengganti variabel X-nya. Ini kan 3X, ini adalah 3X. X-nya diganti dengan X plus H. Ini dari sini. Min 2. Jangan lupa negatif 2-nya tetap ditulis lagi ya. Sehingga di sini jadi 3X plus 3H min 2. Dikurangi Fx. Fx-nya yang mana? Ini Fx. Sehingga dikurangi dengan 3X min 2. Jangan lupa ini tanda negatif. Sehingga harus dipisah ya, ada dalam kurung. Sehingga ketika dalam kurung dibuka, di sini akan menjadi negatif. Ini akan menjadi limit H mendekati 0, berarti ada 3X plus 3H min 2 min 3X, negatif ketemu negatif, jadi positif ya, positif 2 dibagi dengan H. Yang ini hanya dikelompokkan saja, 3X dikurangi 3X. Jadi hanya dikelompokkan saja yang sama X, H, 3H, lalu yang tidak memuat variabel ada negatif 2 plus 2. Negatif 2 plus 2. Ini nilainya sama-sama 0. Sehingga nanti sisanya adalah 3H saja. Kalian bisa menuliskannya itu bisa dikelompokkan seperti ini, bisa juga dibiarkan seperti ini saja, 3X plus 3H min 2 min 3X plus 2. Tapi bisa kalian kelompokkan juga boleh, untuk memudahkan saja untuk perhitungannya. Sehingga di sini hasilnya adalah 3H dibagi H, hanya saling dihilangkan, sehingga limit dari H mendekati 0, 3, maka nilainya adalah 3. Karena tidak memuat H, sehingga H mendekati 0 ini, 0-nya tidak disubstitusikan. Jika kalian substitusikan di atas, 3 dikali 0 dibagi 0, ya nilainya akan 0. Sehingga hanya ini harus diproses terlebih dahulu. Jadi nanti kuncinya itu di bawah, kalau bisa hanya tidak ada. Karena ketika pembaginya 0, di bawah ada H, dibagi dengan 0, disubstitusikan, maka nilainya ya nanti akan tak hingga. Sehingga ketika menemukan limit seperti ini, rumus untuk turunan menggunakan limit, H yang di bagian bawah itu dihilangkan dulu dengan cara mengeliminasi dengan yang bagian atasnya. Lalu baru nanti kalian substitusikan nilai dari H. Contoh yang kedua. Misal di sini 4X kuadrat, maka ini adalah X kuadrat. Ini dari sini. Substitusikan pada X-nya, X plus H, baru dikuadratkan. Jadi yang kena kuadrat bukan H-nya, karena X plus H, sehingga kadang kuadratnya diletakkan di akhir, bukan. Tapi ini satu kesatuan. Karena satu kesatuan, maka kuadrat ini ya nanti di luar dari X plus H, sehingga yang dikuadratkan adalah X plus H. X plus H kuadrat, jadi pemfaktoran, maka kalian kalikan satu-satu, di mana di sini berarti ada X dikalikan dengan X ditambah X dikalikan dengan H, lalu berikutnya ada H dikalikan dengan X ditambah H dikalikan dengan H. Maka hasilnya X kuadrat XH plus HX itu sama. 4 kali 2 ya sama dengan 2 kali 4. Sehingga sama dengan 2 kali, saya tuliskan XH saja. Ditambah dengan H kuadrat. Nah, ini. Hasilnya X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat. Baru kalian kalikan satu-satu. 4X kuadrat, 4 dikali 2XH dikali dengan H kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 4X kuadrat plus 8XH plus 4H kuadrat. Ini untuk fungsi X plus H-nya. Nah, lalu untuk fungsi X-nya sendiri itu adalah 4X. Nah, karena di sini hanya satu bagian saja, tidak 4X kuadrat plus 2X plus 5, maka bisa langsung kalian gabung dengan min negatifnya. Walaupun tidak di dalam kurung. Ketika tapi negatif 4X kuadrat, kalian harus pisah. Karena otomatis ketika dia ketemu dengan negatif, maka dia akan jadi positif. Plus 4X kuadrat.
Tapi kalau hanya positif, karena positif dikali negatif kan jadinya negatif. Jadi tetap dibiarkan saja. Nah, lalu nanti dikelompokkan. Ini kan sama ya. 4x kuadrat dikurangi 4x ini nilainya adalah 0. Sehingga sisanya adalah 8x plus 4h kuadrat. Sama-sama memuat h, sehingga kalian bisa coret atau ini dikeluarkan. Hanya dikeluarkan sama-sama memuat h ya. Jadi di sini dia saling menghilangkan, sisanya adalah 8x plus 4h. Baru disubstitusikan, ini kan saling menghilangkan sehingga h bagian bawah hilang, sehingga pembaginya tidak 0. Baru di sini 8x plus 4 dikali dengan 0. Hanya mendekati 0 sehingga hasilnya adalah 8x. Oke, bisa dipahami dulu ya 3 menit. 3 menit nanti kita coba untuk contoh soal. Ini tidak jadi soal. Itu untuk yang sebelumnya saya jadikan soal. Oke, bisa dipahami dulu sampai jam 8.23. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih belum tidur kan ini? Enggak ketiduran? Enggak, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Oke. Misal ya di sini masuk ke ini soal, tapi jadi hari ini tidak ada soal, kita latihan-latihan saja, belajar saja. Nanti untuk masalah soal, latihan soal nanti saya gabung ya dengan turunan. Gitu. Nah, misal di sini untuk limit ya, contoh yang pertama misal. Jadi yang pertama kali dicari adalah X plus H. X plus H berarti di sini dari X plus 4 kita substitusikan ke nilai X-nya. Berarti ada X plus H plus 4. Berarti di sini untuk turunannya, untuk fungsi turunannya itu tadi ada limit H mendekati 0, berarti ada X plus H plus 4 dikurangi, jangan lupa. Ini ada X plus 4. X plus 4 dibagi dengan H. Nah, jadi jangan lupa ini dipisah ya, ada dalam kurungnya. Karena nanti ketemunya negatif. Baru masuk ke limit H mendekati 0, berarti ada X plus H ditambah 4 dikurangi X dikurangi 4. Negatif ketemu positif. Dibagi dengan H. Sehingga X dikurangi dengan X nilainya 0. 4 dikurangi 4 nilainya juga 0. Sehingga sisa H per H. Limit H mendekati 0 berarti sisanya adalah H dibagi H. H dibagi H ini sama seperti ada 1, bukan 0 ya. Kadang ada yang H per H nilainya 0, bukan. H dibagi H nilainya 1. Sehingga di sini limit H mendekati 0 nilainya 1. Sehingga hasilnya adalah 1, bukan 0. Karena pernah saya temukan H per H nilainya 0 gitu. Karena 4 dibagi 4 kan 1. Sehingga nilainya adalah 1. Berarti turunan ini hasilnya adalah 1. Nilainya 1. Nah, untuk yang ini berarti sama dengan sebelumnya. Misal untuk yang X kuadrat, berarti di sini X plus H. Yang langkah pertama yang kita cari adalah X plus H. Berarti di sini ada 2X kuadrat. Berarti X plus H kuadrat. Dari 2X ini. Nah, X plus H kuadrat sama ya seperti soal sebelumnya tadi. Berarti X plus H kuadrat sama dengan 2 kali. Berarti ada X kuadrat ditambah 2XH ditambah dengan H kuadrat. Sebelumnya ya, caranya dari mana? Caranya dari ini, kan X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat. Jadi dikalikan satu-satu ya pemfaktoran. Nah, berarti di sini akan menjadi 2X kuadrat ditambah 4XH ditambah dengan 2H kuadrat.
Lalu baru substitusikan ke limitnya. Rumus fungsi limitnya berarti di sini turunannya untuk f aksen x. Berarti di sini limit dari h mendekati 0. Rumusnya tadi ada fungsi x plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Sehingga di situ ada limit dari h mendekati 0, berarti di situ ada 2x kuadrat plus 4xh ditambah dengan 2h kuadrat dikurangi dengan fx-nya berapa? 2x kuadrat dibagi dengan h. Nah, ini saling hilangkan, dikurangi 0, sehingga sisa 4xh. Jadi limit h mendekati 0, 4xh ditambah dengan 2h kuadrat dibagi dengan h. Barulah hanya saling hilangkan. Di sini ada h ya, jadi langsung saya coret. Kalian bisa pisah juga boleh. Ini sisa 1. Berarti limit h mendekati 0, sisanya adalah 4x ditambah dengan 2h. Coret sisa 1 ya. Nah, berarti 4x ditambah dengan 2 kali 0. Berarti 4x. Begitu juga untuk yang ini. Nanti dicoba sendiri untuk yang contoh soal nomor 3. Ini hasilnya adalah 4x. Yang ini berarti ketika kalian menggunakan turunan langsung, ada 4x plus 6. Cuman kalian nanti menggunakan limit ya. Nanti hasilnya diperoleh sekian. Nah, jadi untuk ini biasanya kalian hati-hati ketika kalian menghitung limitnya untuk fx. Kadang kalian lupa untuk sebelum-sebelumnya yang saya temukan itu biasanya salahnya itu sering di fx. Fx ini mereka tidak mencantumkan. Jadi lupa. Fx plus h karena jadi lupa dengan fx-nya. Karena fx plus h-nya sudah panjang, misal rumus yang diberikan tuh panjang. Maksudnya ini kan pendek ya. Misalnya rumus yang diberikan ada x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2. Nah, itu kan otomatis x plus h-nya banyak tuh. Nah, ketika sudah menghitung fx plus h sekian dengan panjang itu, kan dijabarkan satu-satu. Baru masuk ke rumus limitnya. Nah, itu ketinggalan, lupa dengan fx-nya. Otomatis hasilnya salah di bawah. Jadi jangan lupa dengan fx. Ketika kalian sudah menghitung fx plus h, masukkan juga nilai dari fungsi x-nya berapa. Ini adalah fungsi x-nya pada soal. Biasanya salahnya di situ. Lalu ada lagi yang fx plus h yang dimasukkan itu hanya di awal. Karena x-nya udah banyak nih yang diberikan. Ada 5x pangkat 3 dikurangi dengan 4x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1. Nah, yang di akhir 2x dikurangi 1, itu tidak dimasukkan x plus h-nya. Yang dimasukkan yang di depan. Karena sudah pusing pangkat 3, yang di akhir tidak ditambah x plus h. Nah, jadi x plus h ini substitusikan ke semua variabel yang ada x-nya. Walaupun di depan banyak, kalian masih menghitung yang pangkat 3, misal diberikan yang pangkat 3, kan otomatis difaktorkan tuh satu-satu dulu seperti ini. X plus H dikali dengan X plus H dikali dengan X plus H sampai 3 kali. Tapi jangan lupa di akhir yang memuat X juga dihitung X plus H-nya. Nah, itu biasanya kesalahan yang kedua. Lalu satu lagi biasanya dikurangi. Ketika dikurangi fx-nya ada, tapi tidak di dalam kurung. Otomatis ketika panjang ada negatif di dalam kurung, ketika positif tidak masalah ya, karena ketika negatif nanti ketemu positif ya tetap negatif. Hasilnya sama walaupun tidak dikurung ya, tidak dipisah. Tapi ketika di dalam kurung ada negatif, otomatis ketika ketemu negatif dia akan jadi positif. Sehingga ketika di dalam kurung dibuka, itu kan akan berubah ya. Tapi ketika yang tidak menggunakan dalam kurung, dia akan tetap ketemunya negatif. Padahal hasilnya kan seharusnya ditambah. Otomatis beda nanti hasil akhirnya. Biasanya itu juga kesalahan di situ, pemisahan dalam kurung itu. Lalu
kadang ketika pangkat 3 pun lupa ekornya. Karena panjang di depan, ekornya tidak dimasukkan di X plus H. Misal tadi ya yang panjang itu di belakang masih ada tuh 2X plus 5. 2X plus 5-nya tidak diikutkan. Kenapa? Karena sudah ribet di pangkat 3 dan pangkat 2 yang di depan. Nah, yang di akhir ekornya lupa, nggak dimasukkan. Maka nanti otomatis hasilnya juga salah. Nah, jika rumusnya masih pendek-pendek seperti ini mudah. Karena dimasukkannya itu, ya, ini kan sudah lumayan banyak ya, walaupun hanya ini gitu. Tapi ketika saya berikan pangkat 3, lalu di belakangnya ada pangkat 2, baru pangkat 1, itu kan banyak sekali yang harus dikerjakan. X plus H-nya itu, karena ketika substitusi X plus H, maka itu harus diproses dulu. Nah, jadi itu nanti kalian perhatikan di situ. Jika memang nanti keluar dalam bentuk turunan limit dan fungsinya panjang gitu. Oke, di sini saya tidak catat ya beberapa kesalahan, kalian bisa catat sendiri bagi yang mendengarkan agar hati-hati saja ketika nanti jika soalnya limit gitu. Ini untuk teorema limit, kita bahas sedikit mengenai limit. Ini mengenai limit saja, bagaimana cara menyelesaikan soal dalam bentuk limit. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Saya masuk ke penyelesaian limit. Misal yang pertama ya, bagaimana cara menyelesaikan sebuah limit. Tapi mungkin nanti kita memang lebih fokus ke turunan yang tadi. Limit fungsi f fungsi x plus h dikurangi fx plus h-nya. Itu untuk penurunan limit, penurunan fungsi dengan menggunakan limit. Ini bagaimana cara menyelesaikan limit. Tambahan untuk limit itu sendiri. Nah, limit, bagaimana cara menyelesaikan sebuah limit? Tadi kan x plus h. Nah, bagaimana jika limit X mendekati 1? Maka, kalian harus mensubstitusikan angka X-nya 1 kuadrat, ini 1 pangkat 3 ya, berarti nanti tinggal dimasukkan aja 1 pada tiap variabel X yang ada. 1 pangkat 3 plus 4 kali 1 dikurangi 3, sehingga nanti hasilnya tinggal langsung dihitung saja. 1 ditambah 4, 5 dikurangi 3, 2. Nah, seperti ini. Ini berarti tinggal disubstitusikan saja. Substitusi langsung berarti ada 2. Ini 2 kuadrat plus 7 dikali 2 ditambah 6. Berarti 2 kali 4 ditambah 14 ditambah 6. 8 ditambah 20. Hasilnya ya 28. Jadi langsung. Kalau substitusi langsung berarti hanya tinggal mensubstitusikan nilai X-nya saja pada fungsi yang ada. Yang ini berarti tinggal 2 dikali min 1 ditambah 3 dibagi dengan 5 dikali min 1 ditambah 2. Tinggal substitusikan saja nilai dari X pada fungsi yang ada. Berarti nanti min 2 ditambah 3 dibagi dengan min 5 ditambah 2. Berarti 1 per min 3. Jadi kalau negatif ditambah berarti maju ya. Ketika ada ini negatif, ini positif. Ketika dijumlah, kalau dijumlah berarti arahnya ke kanan. Kalau dikurangi, misal dari negatif, misal dikurangi ya, kalau dikurangi ke kiri. Bagi yang masih belum terlalu mahir untuk ini, kalau dikurangi kiri ya, ketika negatif 3, negatif 2 ditambah 3 berarti ke kanan. Kalau yang ini tanda ya, ketika tanda negatif ini belum tentu positif. Negatif 5 ditambah 2. Itu kan hasilnya negatif, masih tetap negatif karena ditambah tapi arahnya ke kanan ya, berarti maju ke kanan. Kalau yang dikurangi berarti ke belakang. Negatif 5 dikurangi 2 berarti negatif 7 gitu. Ini untuk masalah penjumlahan, karena kadang ada yang masih belum terlalu tahu ini negatif 2 ditambah 3 berapa gitu. Jadi ini untuk penjumlahan dan pengurangan ya, jika memang yang
Kalau 3 dikurangi 2 kan sudah tahu semua ya, 1, 3 dikurangi 5 ya berarti min 2. Tapi ketika ketemu negatif, kadang ada yang masih bingung di situ hasilnya. Ini untuk substitusi langsung. Lah, lalu pemfaktoran menyederhanakan. Kalau yang tadi kan langsung ketemu nih hasilnya. Ketika langsung ketemu hasil bisa langsung disubstitusikan. Tapi ketika hasilnya 0/0, ketika kalian substitusikan secara langsung ternyata hasilnya 0/0, maka caranya itu ada beberapa cara penyelesaiannya. Nah, itu bisa dengan pemfaktoran penyederhanaan. Penyederhanaan fungsi yang ada. Pemfaktoran berarti kalian harus bisa memfaktorkan. Misal di sini x kuadrat min x min 2 dibagi dengan x plus 1. Pemfaktoran dari x kuadrat min x min 2 itu bagaimana caranya? Nah, pemfaktorannya jadinya x plus 1 dikali dengan x min 2. Ini pemfaktorannya. Bisa dicoba, hasilnya sama dengan ini. Nah, ini akan saling menghilangkan. Sehingga hasilnya x min 2, baru nanti disubstitusikan nilai dari x-nya. Negatif 1 berarti negatif 1 dikurangi 2. Hasilnya adalah min 3. Tidak 0 lagi. Jadi kan 0/0. Nah, pemfaktoran ini jadi untuk yang di akhir, min 2, ini min 2, itu bisanya dikali berapa? 1 dikali min 2. Hasilnya kan min 2 ketika dikali. Nah, bisa juga negatif 1 dikali 2. Hasilnya kan juga negatif 2. Sama. Nah, ini berarti akan menjadi x plus 1, akan menjadi x min 2. Yang ini berarti akan ada x min 1, ada x plus 2. Mana yang digunakan? Kenapa x plus 1, x min 2? Kalian lihat ini kan min 1 ya, sama dengan ada 1 ya di sini. Kita lihat di sini min 1. Kalian hitung ini, 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2 berapa? Min 1. Negatif 1 ditambah 2 berapa? 1. Positif. Nah, yang diinginkan adalah negatif 1. Berarti yang benar adalah yang ini yang digunakan. Karena itu x plus 1, x min 2. Contoh untuk yang soal. Misal di sini min 3. Min 3 itu bisanya 1 dikali negatif 3 atau negatif 1 dikali dengan 3. Ketika dikalikan, itu untuk hasil yang akhir ya. Nah, lalu kalian jumlahkan. Ketika kalian menjumlahkan, itu untuk melihat bagian yang kedua, yang memuat variabel x. Ini yang diinginkan adalah min 2. 1 dikurangi 3, min 2. Negatif 1 ditambah 3, plus 2. Yang diinginkan negatif. Berarti yang digunakan adalah yang ini. Berarti ini akan diselesaikan dengan di mana limit x mendekati 3 dengan x plus 1 dan x min 3. X plus 1, positif 1, dan x min 3. Dibagi dengan x min 3. Saling menghilangkan, sisanya adalah x plus 1, berarti 3 ditambah 1. Berarti nilainya adalah 4. Lalu yang ini, negatif 12. Berarti untuk negatif 12, itu bisa 1 kali min 12. Atau bisa negatif 1 dikali 12. 1 dikurangi 12, min 11. Negatif 1 ditambah 12, positif 11. Bukan. Karena yang diinginkan adalah ini positif 1. Selain itu, ini juga bisa 2 kali 6. Negatif berarti bisa 2 kali negatif 6 atau negatif 2 dikali 6. 2 dikurangi 6, negatif 4. Negatif 2 ditambah 6, positif 4. Ini juga bukan. Nah, negatif 12 itu juga bisa 3 kali min 4. Atau min 4 atau min 3 dikali 4. Sama-sama negatif 12 hasilnya. 3 dikurangi 4, negatif 1.
Negatif 3 ditambah 4, positif 1. Yang diinginkan di sini positif 1. Oh, berarti yang ini yang masuk. Berarti ini menggunakan limit X mendekati 3, di mana di situ X min 3 dan X plus 4. Dibagi dengan X plus 4. Saling hilangkan. Berarti nanti di sini ada 3. Ini X mendekati min 4 ya. X mendekati min 4. Berarti ini hasilnya adalah min 4 dikurangi 3. Nilainya adalah min 7. Berarti hasilnya adalah min 7. Ini hanya berlaku, pemfaktor ini hanya berlaku untuk yang kuadrat ya. Bagaimana cara kalian memfaktorkan untuk yang kuadrat. Kalau yang pangkat 3 beda lagi. Pangkat 3 berarti kalian harus ada 3 kali pemfaktoran. Kalian harus menemukan terlebih dahulu 2 faktor pertamanya. Baru nanti faktor untuk yang kuadrat baru bisa menggunakan konfaktor. Kalau yang ini, jadi pemfaktoran kalian coba ya, ketika tidak bisa difaktorkan, tidak ketemu pemfaktorannya, berarti ini diselesaikan bukan dengan cara pemfaktoran, tapi dengan cara yang lainnya. Nanti ada cara lain lagi selain pemfaktoran. Nah, untuk yang ini negatif 25, dia tidak memuat X. Kalau yang ini tinggal kalian cari akarnya saja. Akar 25 berarti positif negatif 5 ya. Positif negatif 5. Bisa 5 positif, bisa negatif 5. 5 kuadrat 25. Negatif 5 kuadrat ya juga 25. Sehingga di sini ini berarti sama dengan limit X mendekati 5 berarti ada X plus 5, ada X min 5. Positif negatif 5. Jadi nanti akan saling hilangkan sehingga dia tidak memuat variabel X. Dibagi dengan X min 5. Ini saling hilangkan. Sisanya X plus 5. Berarti 5 ditambah 5. Nilainya adalah 10. Ini juga sama. Berarti 16. Berarti akar dari 16 berapa? 4. Positif negatif 4. Berarti ini diselesaikan dengan limit di mana X mendekati 4. Itu berarti ada X plus 4, ada X min 4. Dibagi dengan ada X min 4. Saling hilangkan. Berarti sisanya adalah 4 ditambah 4. Hasilnya adalah 8. Ini untuk kuadrat ya. Bagaimana pemfaktoran jika limit fungsi yang ada itu pangkat 2 atau kuadrat. Nah, ketika tidak bisa difaktorkan, kita lanjut bagaimana jika dalam bentuk akar. Yang di bawah dalam bentuk akar. Kalau yang ini kan di bawah hanya langsung ya pembaginya. Nah, bagaimana jika dalam bentuk akar? Maka kalian bisa menggunakan pengalian dengan faktor sekawan. Ketika disubstitusikan langsung, X sama dengan 1, nilainya 0/0. Maka kalian bisa mengalihkan faktor sekawan, berarti ini kan soalnya negatif ya. Tapi pengalihan faktor sekawan berarti dikalikan dengan positifnya. Sama dengan penyebutnya. Baru kalian kalikan satu-satu. X min 1 dikalikan dengan akar X plus 1. Lalu untuk yang di bawah, berarti di sini akan ada, ini kan dikuadratkan berarti akar X ketemu akar X, berarti akar X kuadrat. Untuk yang ini saja ya. Berarti akan ada akar X ditambah dengan akar X dikalikan dengan 1, ditambah dengan negatif ya, ini negatif, dikurangi 1 dikalikan akar X, negatif ketemu positif, positif 1 kali 1. Sehingga akan ketemu akar X kuadrat, ini saling hilangkan ya, akar X min akar X ditambah 1 kuadrat. Ini saling hilangkan, sehingga sisanya adalah akar X kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Karena itu masuk sini. Nah, akar ketemu kuadrat, maka dia akan menjadi X. Hilang akarnya. Kenapa? Karena akar X itu sama dengan X pangkat setengah.
Sehingga untuk akar X kuadrat itu sama dengan X pangkat setengah kuadrat. Itu sama dengan X2 per 2. Berarti kan sama dengan X pangkat 1. Sehingga sama dengan X. Karena itu akar ketemu kuadrat, dia akan hilang akarnya. Nah, ketika ketemu X-1, ini kan akan menjadi X saja ya. Nah, ini akan saling hilangkan karena sama, sisa akar X plus 1. Baru kalian substitusikan 1. 1 akar ketemu 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga akan ketemu hasilnya 2. Bukan 0 lagi, 0 per 0. Tidak terdefinisi. Nah, nanti ketika kalian ketemu akar seperti ini, jadi bacanya itu ketika akar itu 1 per ya. Jadi dia akan menjadi penyebut. Misal nanti akan kalian temukan akar 3 dari X kuadrat. Maka ini sama dengan X pangkat 2 per 3. Kalian ketemu dengan akar 5. Akar 5 dari X pangkat 6. Ini sama ya, mau kalian tulis pangkatnya itu di luar pangkat 6, ini juga X 6 per 5, sama saja dituliskannya 6 per 5. Nah, jadi kalau pangkat itu akar dari yang menempel pada akar itu akan menjadi penyebut bagian bawah. Ini juga sama ya, nanti dicoba sendiri. Berarti nanti ini akan dikalikan dengan akar X plus 3. Yang ini juga akar X plus 3. Sama. Tulisannya ya. Oke. Akar X plus 3 dibagi akar X plus 3. Ini juga sama, berarti nanti akan dikalikan dengan akar X plus 4. Yang ini juga akan dikalikan dengan akar X plus 4. Jadi dicoba sendiri saja. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, berikutnya ini masih mengenai limit. Mengenai limit, jika limit X mendekati tak hingga, X mendekati tak hingga, A dibagi dengan X pangkat N itu sama dengan 0. Tak hingga berarti kan misal di sini A-nya misal 5 ya, dibagi dengan tak hingga nih. Tak hingga misal 1 juta. Tak hingga kan berarti besar sekali ya angkanya. 1 juta. 1 juta pangkat 5 misal. Nah, ini kan banyak sekali ya, berarti 0,0000 sekian sampai 5. Karena itu dia mendekati 0, mendekati 0. Karena itu dia mendekati 0. Gitu. 5 dibagi 1 juta saja 0 ya. 0,000. Misal dibagi 1000 saja nilainya 0,123, 0,005. Tambah nolnya banyak berarti kan otomatis dia akan mendekati 0. Hampir sama dengan 0. Nah, ketika kalian menemukan ini dengan rumus pangkat, di sini pangkatnya banyak ya, jadi tidak dengan pemfaktoran lagi. Mau memfaktorkan bisa dicoba kalau mau memfaktorkan, tapi ketika pangkat ada pangkat, dua-duanya ada pangkat penyebut dan pembilang, maka nanti dibagi dengan pangkat tertinggi. Sehingga ketika M sama dengan N, dia akan menghasilkan A1 per B1. Ketika M-nya lebih besar dari N, maka akan menghasilkan tak hingga. Ketika lebih kecil akan menghasilkan 0. Contoh, misal. Nah, ini sama-sama pangkat 3. Pangkat tertingginya 3, yang lain kan 2. Yang ini pangkat 1. Dibagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya 3, berarti dibagi X pangkat 3. Yang ini semuanya dibagi X pangkat 3. Ini akan hilang. Ini sisa 1, yang ini sisa 2. Maka ini nilainya pun akan mendekati 0. Ini juga 0. Sama seperti tadi ya, seperti 5 dibagi dengan 1 juta, dia akan mendekati 0. Mendekati 0.
hampir sama dengan 0 karena 0,00 sekian. Nah, yang ini saling menghilangkan. Ini juga saling menghilangkan, ini 0, ini juga 0. Sehingga hasilnya adalah 3/6. Jadi dibaginya dengan pangkat yang tertinggi. Nah, untuk ini sama ya, ini dibagi dengan pangkat yang tertinggi, nanti berarti hasilnya akan 2/1. Jika langsung ya, nah berarti hasilnya adalah 2. Yang lain nilainya ini akan menjadi 0. Berarti kan nanti dibagi X pangkat 3, yang ini juga X pangkat 3. Gitu. Nah, tapi kalau yang ini pangkat 4, yang ini pangkat 3, itu tadi ketika lebih besar dia akan menghasilkan tak hingga. Nah, otomatis ini akan menjadikan limit X mendekati tak hingga, dia akan menghasilkan kan 3X pangkat 4 dibagi X pangkat 4. Yang ini juga sama, 2X pangkat 3, X pangkat 4, 4X pangkat 4 dibagi dengan 2X pangkat 3 per X pangkat 4 dikurangi 4X dibagi X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 4. Nah, otomatis kan ini akan 0. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Kan ini pangkatnya karena lebih besar yang di bawah ya. Nah, yang ini sisa 3. Berarti akan ada limit X mendekati tak hingga, di sini akan 3 dibagi 0. Nah, 3 dibagi 0, maka dia akan menjadi tak hingga. Ini kan mendekati 0 ya. Sebenarnya jika X-nya itu sebuah angka 0, ini masih ada 2 ya. 2 kali 1 juta. Berarti kan 2 juta. Dibagi dengan yang di bawah pangkat 4. Berarti 1 juta dikalikan 1 juta lagi. Berarti sekitar 1 triliun. Nah, otomatis hasilnya 0,0002. Tapi mendekati 0, tidak murni 0. Nah, 3 dibagi 0,0000 itu kan berarti sekitar 1 triliun. 3 dibagi 0,1 saja kan 30. 3 dibagi 0,001 ya 3.000. 3 dibagi 1 triliun ya bisa 3 triliun. Karena itu ya tak hingga. Karena itu hasilnya tak hingga. 3 dibagi 0 itu hasilnya tak hingga, bukan 0. Tapi 0 dibagi 3 ya hasilnya 0. Karena otomatis kan dia akan menjadi 0,000, mendekati 0 ya sebenarnya itu. Karena tidak murni 0. Jadi 0,00 tapi 3-nya di ujung di belakang. Jika tak hingga berarti kan angkanya besar ya, 1 triliun, 1 megatriliun. Nah, berarti kan mendekati 0 tapi tidak murni 0. Sehingga hasilnya pun jadinya 3 megatriliun, 3 gigatriliun. Nah, itu berarti kan hasilnya juga tak hingga, sangat besar. Sehingga hasilnya tak hingga ketika 0 dibagi dengan 3, berarti kan 0,00 belakang ujung 3, berarti kan hasilnya pun ketika dibagi 3 ya 0,003 di ujung gitu. Sehingga hasilnya 0. Gitu. Nah, lalu berikutnya saya langsung lanjut masuk ke selisih akar kuadrat. Selisih akar kuadrat ini berarti kan selisih berarti dikurangi akar, ada akar dan kuadrat, ada kuadrat. Ketika A, jadi ini untuk A-nya, ini untuk P-nya, sama-sama kuadrat, sama-sama muat kuadrat, tapi hanya untuk selisih ya, ini rumus untuk hanya selisih. Ketika A-nya lebih besar dari P, maka dia akan menjadi tak hingga. Tapi ketika sama dengan P, maka B min Q sama dibagi per B min Q per 2 akar A lebih kecil, berarti negatif tak hingga. Gitu. Nah, maka ini bisa dicek, ini sama-sama kuadrat, A dan P-nya sama. A sama P sama ya, sama-sama 9. Ini adalah A, B, C-nya 0, ini P, ini Q, R-nya 0. Berarti ini /adalah B-nya 3 dikurangi dengan Q-nya negatif 5 dibagi dengan 2A. Sehingga hasilnya 8/6. Nanti hanya tinggal lihat ini saja. Kalau lebih besar berarti tak hingga, ketika lebih kecil berarti negatif tak hingga. Caranya sama ya. Karena ini X-nya yang digunakan adalah mendekati tak hingga ya.
dengan X mendekati tak hingga. Sama ya caranya, kenapa positif, yang ini negatif? Sama saja, 1 megatriliun di 1 juta dikuadratkan sekitar sekian, diakarkan kan temunya 1 juta itu sendiri ya. 1 gigatriliun ya nanti ketemu akar ya 1 gigatriliun itu sendiri. Ketika A-nya lebih besar, berarti kan 9, misal 9 triliun dikurangi dengan P-nya lebih kecil, dikurangi dengan 5 triliun. Berarti kan 4 triliun. Tapi masih positif gitu. Sehingga positif tak hingga. Tapi A-nya lebih kecil dari P, 5 triliun dikurangi 9 triliun kan negatif 4 triliun. Berarti ya negatif tak hingga gitu. Sehingga saya negatif tak hingga. Ini juga sama ya, kalian bisa hitung, ini sama A sama dengan P, kuadratnya juga sama, berarti ada rumusnya tadi B min Q dibagi dengan 2 akar A, B-nya berarti 5, dikurangi Q-nya berarti ini Q min 3, dibagi dengan 2, A-nya berapa? Akar dari 4. Berarti sama dengan 5 ditambah 3 dibagi dengan 2, ini 2A ya, bukan dikurangi 2A tadi. Ini 2A, berarti 2 kali 2, berarti 8/4. Hasilnya 2. Tinggal masukkan. Nah, untuk yang ini gimana? Ini kan akar ya sampai sini, ini selisih. Nah, ini kan bisa dikuadratkan. Akar 5X plus 3. Ketika ini kalian kuadratkan, ini kan akarnya hilang, ini sama. Kalian bisa kuadratkan ini, berarti nanti akar 5X ditambah 3 dikali 5X ditambah 3. Ini baru kalian hitung, berarti nanti akan ada 25X. Pemfaktoran ya, caranya sama, 1, 5X dikali 3 berarti 15X, yang ini juga 15X ditambah 9. 1, ini juga 1. Berarti nanti akan menghasilkan 25X kuadrat ditambah 30X. 30X ditambah dengan 9. Nah, ini baru dikurangi. Oh, ternyata sama-sama 25. Baru nanti kalian hitung, oh berarti ini A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Masukkan saja mana B-nya, mana Q-nya, mana A-nya. Nah, ini untuk bahasan limit ya. Tuh. Sampai sini ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Mau dilihat dulu, mau diperhatiin dulu. Oke. Nah, ini coba saya lanjutkan, berarti B min Q dibagi dengan 2 akar A. B-nya berarti di sini min 9, Q-nya 30, dibagi dengan 2 akar 25. Berarti 21 dibagi 2 kali 5, berarti nanti 21 dibagi 10, berarti 2,1. Tinggal dilanjutkan. Kalian coba-coba sendiri untuk yang lainnya. Gitu. Ini untuk limit. Oke, mungkin bisa dipahami dulu 5 menit sampai jam 9:05. Oke, kita lanjut ke turunan. Kita lanjut ke turunan. Kita bahas sisa waktu mengenai turunan, langsung masuk ke turunan. Sebelum masuk turunan, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Tidak ada. Nggak ketiduran kan? Tidak, Bu. Ya. Oke. Jadi ini saya full saja ya, karena memang banyak masih yang harus disampaikan. Kita masuk ke turunan. Masuk ke turunan fungsi pangkat. Nah, kalau yang tadi ribet kan ya untuk limit, karena ada fungsi X plus H dikurangi dengan fungsi X dibagi dengan H. Nah, masuk ke turunan fungsi pangkat, jadi di sini ada turunan fungsi konstan, bilangan real. Jadi ketika ada fungsi X sama dengan 5 misal, nah maka nanti turunannya adalah 0. Kenapa? Karena dia tidak memuat X ya.
Nah, rumus turunan biasanya yang sering digunakan adalah yang selalu digunakan AX pangkat N. Ini rumus fungsi dasarnya. Jadi ini yang penting kalian harus tahu untuk rumus ini, harus kalian ingat untuk. Nah, fungsi X sama dengan AX pangkat N, maka nanti turunannya adalah pangkatnya N dikalikan dengan A dikalikan dengan X pangkat berkurang 1. Nah, misal ya ini contohnya. Nah, contoh di sini 4x pangkat 7 tadi fungsinya, tadi ketika ada fungsi x adalah AX pangkat N. Nah, AX pangkat N berarti untuk fungsi turunannya sendiri itu adalah NAX pangkat berkurang 1. Nah, 4x pangkat 7 berarti di sini n-nya kan 7. Berarti 7 dikalikan dengan 4, x pangkatnya berkurang 1. Jadi 7 kali 4, 28, x pangkat 6. Nah, berarti di sini untuk 4x pangkat 7 turunannya adalah 28x pangkat 6. 4 akar dari x pangkat 5 berarti di sini sama dengan 4x 5 per 2. Seperti sebelumnya ya, 5 per 2. Berarti N-nya adalah 5 per 2. Berarti 5 per 2 dikalikan dengan 4x, lalu pangkatnya 5 per 2 dikurangi dengan 1. Nah, berarti 5 kali 4, 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10x berarti 5 dikurangi 2 berarti 3. 3 per 2. 3 per 2 berarti ini akarnya adalah akar 2. 10 akar 2 x pangkat 3. Jadi yang di bawah penyebutnya itu adalah akarnya. Yang ini juga sama, 1 dibagi dengan akar 3x kuadrat. Disederhanakan dulu, berarti x di sini kan 1 per x pangkatnya 2 per 3. Ini kan penyebut, dia bisa dijadikan pembilang, tapi di sini ada negatif. Sehingga x pangkat negatif 2 per 3. Nah, negatif 2 per 3 ini adalah n-nya, negatif 2 per 3, x pangkatnya berkurang 1. Jadi negatif 2 per 3 min 1. Berarti negatif 2 per 3, x ini disamakan ya penyebutnya berarti negatif, disamakan penyebutnya sama-sama 3 berarti 2 dikurangi 3 kali 3 berarti di sini 3, jadi negatif 5. Negatif 2 dikurangi 3, jadi negatif 5 per 3. Ketika negatif, dia pembilang di atas dia bisa dijadikan penyebut, jadinya di bawah di sini adalah positif ya. Jadi negatif pindah dari pembilang jadi penyebut, jadi positif 5 per 3. 5 per 3 bisa dituliskan berarti akar 3 x pangkat 5. Nah, sehingga hasilnya di sini 2 per 3 akar 3 x pangkat 5. Misal ada contoh atau ada soal lagi di sini adalah misal adalah fungsi x sama dengan 2x pangkat 3 dikalikan dengan x pangkat 4 dikurangi 1 misal. Ini kalian sederhanakan dulu, di sini saya masih belum masuk ke perkalian. Kalian sederhanakan dulu, berarti di sini jika perkalian itu sama dengan penjumlahan pangkat dikali x pangkat 4, 2x pangkat 3 dikali 1. Berarti ini ada 2x, berarti 3 ditambah 4 dikurangi 2x pangkat 3. Berarti di sini 2x pangkat 7. 3 ditambah 4 berarti 7 dikurangi dengan 2x pangkat 3. Baru kalian turunkan. Turunannya itu tadi kan ada n ya, n-nya berarti 7 dikali 2, x pangkatnya berkurang 1, berarti 3 kali 2x, 3 min 1. Berarti hasilnya adalah 14 x pangkat 6 min 6 x pangkat 2. Nah, jadi ketika ada perkalian itu sama dengan penjumlahan pangkat. Jadi tidak perlu menggunakan rumus perkalian, tapi bagi yang mau menggunakan rumus perkalian nanti bisa. Nanti ada rumus turunan untuk perkalian. Tapi kalau perkaliannya masih sederhana, kalian bisa langsung disederhanakan dulu fungsinya, baru kalian turunkan. Misal lalu ada pembagian ya,
Misal di sini fungsinya, di sini ada, ini untuk yang ini, misal ada 5x kuadrat dibagi dengan akar 3 x pangkat 4 misal. Nah, ini disederhanakan dulu, berarti ada 5x pangkat 2. Tadi kan ini berarti ada x pangkatnya 4/3 ya. Kita satu-satu, berarti di sini ada x 4/3. Bisa dijadikan pembilang, berarti 5x kuadrat, atau bisa langsung ya ketika pembagian, berarti itu sama dengan pengurangan. Berarti 2 dikurangi 4/3. Ketika jadi pembilang kan nanti jadi negatif. Negatif penjumlahan ketemu langsung amin, negatif. Ini bisa langsung. Nah, baru kalian sederhanakan. Berarti 5x pangkatnya disamakan penyebutnya sama-sama 3. 3 kali 2 berarti 6 dikurangi 4. Nah, berarti 5x pangkat 2/3. Nah, ini baru kalian cari turunannya. Berarti turunannya itu adalah n-nya berapa? 2/3 dikali 5. X pangkatnya berkurang 1. Berarti 10/3. X disamakan sama-sama 3. 2 dikurangi 1 kali 3 berarti 3. Berarti di sini sama dengan 10/3. X pangkat negatif 1/3. Atau bisa nanti ini berarti sama dengan 10 dibagi dengan 3 akar dari 3x. Kan ini positif, negatif ya, ketika jadi penyebut di bawah berarti dia menjadi positif. Jadi ketika nanti, ini kan rumusnya kalau yang ini satu-satu ya, dia tidak panjang gitu. Nah, ketika panjang, kalian bisa memproses fungsinya itu dulu, disederhanakan, baru nanti dicari turunannya. Mau perkalian, mau pembagian. Jadi ketika dikalikan ada perkalian, berarti itu sama dengan penjumlahan pangkat. Tapi ketika pembagian, maka dia akan menjadi pengurangan pangkat. Gitu. Baru diturunkan rumusnya nanti. Rumus ini digunakan untuk semua fungsi, mau fungsi polinom, mau fungsi trigonometri, logaritma, maka ini digunakan untuk semua fungsi ya. Gitu. Mau nanti perkalian, mau nanti pembagian, nanti rumus ini yang akan digunakan untuk menurunkan dari fungsi yang ada. Nah, ini nanti dicoba sendiri. Tinggal kalian sederhanakan saja. Ini berarti 2, X-nya pangkatnya berarti 5/3. Nah, ini berarti X-nya pangkat negatif 1/3. Lalu nanti tinggal menggunakan rumus yang tadi ya. N-nya yang mana, lalu dikalikan dengan ini. Misal ini berarti turunannya itu 3. Turunannya berarti 3 kali 8. X pangkatnya berkurang 1. Berarti 24x kuadrat. Nah, ini juga sama, nanti diturunkan lagi. Berarti untuk turunannya berarti 5/3 dikali 2x, 5/3 dikurangi 1. Nanti hitung sendiri ya, yang ini juga sama, nanti turunannya tinggal dikalikan saja. Nah, rumus-rumus yang tadi itu sama ya. Jadi rumus utamanya yang fx ax pangkat n, itu turunannya n dikalikan ax pangkat n-1. Itu berlaku untuk maupun penjumlahan, pengurangan, seperti ini kan misal panjang nih. Satu-satu. Jadi ini berlaku yang tadi ax pangkat n berarti n-nya berapa? 2 dikali 4, pangkat berkurang 1. Ini juga sama, berarti pangkat 1 ya. Berarti 3 kali 1, pangkatnya berkurang 1. Yang ini tidak memuat X, maka dia 0. Yang ini juga sama, jadi ketika ada penjumlahan pengurangan, ya rumus fungsi turunan itu berlaku pada tiap-tiap bagian masing-masing. Gitu. Nah, untuk yang ini turunannya, berarti satu-satu, berarti ini ada 5 kali 4, X, pangkat berkurang 1. Nah, ini juga sama, 3 kali 6, X, pangkat berkurang 1. Berkurang 1. Yang ini juga sama, 8, 1 kali 8, X, pangkat berkurang 1. Gitu.
Sehingga ini berarti 20x pangkat 4 ditambah dengan 18x pangkat 2 dikurangi 8x pangkat 0. Berarti yang ini semua x pangkat 0 itu 1. Jadi semua yang pangkat 0, semua pangkat 0, nilainya sama dengan 1. 6 pangkat 0, ya nilainya 1. 4 pangkat 0, ya nilainya 1. Jadi semua yang pangkat 0 nilainya 1. Sehingga di sini ini adalah 20x pangkat 4 ditambah 18x kuadrat min 8. Yang ini juga sama ya. Jadi intinya rumusnya hanya yang tadi AX pangkat N. Ini hanya beberapa variasi saja untuk mempermudah ya. Tapi rumusnya jadi banyak gitu. Jadi intinya ketika kalian ada sebuah fungsi, lebih baik disederhanakan dulu. Ketika sudah disederhanakan, baru setelah itu diturunkan. Jadi tidak sampai perkalian gitu. Nanti ada perkalian, ini kita bahas minggu depan. Perkalian berarti cukup jika memang itu ketika disederhanakan udah perkalian, baru nanti menggunakan rumus perkalian. Tapi ketika seperti ini masih bisa disederhanakan, maka bisa disederhanakan dulu baru diturunkan. Atau bisa menggunakan rumus yang ada. Rumus yang ada ini berarti A ya, yang ini adalah U. Turunannya sama ya, ya rumus turunan yang tadi AX pangkat N. Turunannya berarti di sini 5x, pangkatnya berkurang 1, jadi 5x pangkat 4, ini tidak memuat variabel. Nah ini U aksennya, berarti kan A dikalikan U aksen, ini adalah U aksen. Hasilnya sekian. Ini adalah A. Atau kalian bisa sederhanakan. Berarti dengan disederhanakan dikalikan 1-1. 2x pangkat 5 ditambah 2 kali 7. Berarti 2x pangkat 5 ditambah 14. Kalau penjumlahan pengurangan berarti kan sama seperti tadi ya, diturunkannya 1-1. Sehingga untuk turunannya itu adalah 5 dikali 2x pangkatnya berkurang 1 ditambah 0 karena ini tidak memuat variabel x. Maka di sini hasilnya adalah 10x pangkat 4. Sama. Mau kalian menggunakan rumus yang ada boleh atau menggunakan rumus utamanya saja. Jadi disederhanakan dulu ya boleh. Ini juga sama. Kalian bisa kalikan 1-1 berarti 3x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 3. Baru diturunkan. Atau bisa dengan ini adalah U, lalu dicari nanti U aksennya berapa. U aksennya berarti nanti ada 5x pangkat 4 min 3x pangkat 2. Nanti tinggal dikalikan dengan 3. Masukkan 1-1. Hasilnya sama. Jadi yang penting tadi ya rumus utamanya yang harus kalian pahami, AX pangkat N itu berarti N dikalikan dengan A, X pangkatnya berkurang 1. Itu harus kalian ingat dan jangan sampai rancu. Kalian sering latihan itu karena ketika integral, kadang salah rancu dengan integral. Ketika ketemu integral, kalian mengerjakan integral tapi dengan cara turunan. Kalau integral nanti pangkatnya tambah 1. Jadi memang mirip-mirip ya, hanya turunan kan berarti diturunkan, integral berarti naik ke atas. Dari turunan dia naik ke atas, berarti diintegralkan. Sehingga rumusnya memang mirip. Kadang ada yang mengerjakan turunan tapi pangkatnya nambah 1 gitu, padahal itu untuk integral nanti. Rumusnya memang mirip dengan integral karena memang turunan ke bawah, integral berarti ke atasnya. Nah, yang ini juga sama, U pangkat N. Ya rumusnya sama seperti tadi. N-nya jadi pengali. Kalau yang ini kan bisa disederhanakan terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia tidak berpangkat. Ini pangkatnya 1 ya, maksudnya pangkatnya hanya 1. Pangkatnya tunggal. Ketika pangkat 1 bisa langsung dikalikan, bisa disederhanakan, bisa juga menggunakan rumus yang ada. Tapi ketika ada pangkat, maka ini harus kalian turunkan dulu. Ini adalah U, sehingga turunan dari U-nya adalah 2, pangkat ini pangkat 1, sehingga jadi turunannya adalah 2, ini 0, turunannya ini 0, berarti ini kan ditambah 0, lalu 2 dia menjadi U aksennya, U aksen di sini, jadi 2 pangkatnya, 2 dikalikan 6, 2 dikalikan 3, jadi 6. Pangkatnya berkurang 1. Seperti ini, berarti ini pangkatnya ya, pangkatnya jadi di depan, 5,
pangkatnya berkurang 1, 7X min 3, pangkat berkurang 1 jadi 4. Nah, ini adalah U. U aksennya berarti sama dengan 7. X-nya kan pangkat 1 ya. Jika dijabarkan 1 berarti 7 kali 1, X-nya berkurang 1, 7X pangkat 0 berarti 7 ya. Nah, U aksennya berarti 7, 5 kali 7. Berarti ini 35, 7X min 3 pangkat 4. Nah, untuk yang perkalian nanti kita bahas minggu depan. Sampai sini ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Ada yang sudah pusing? Atau aman? Pusing dikit. Oke, nanti ini saya upload, nanti kalian pelajari. Intinya rumusnya di sini aja, rumus yang tadi ya, yang awal. Yang rumus utamanya itu semuanya di sini. Ini rumus utama ini. Bagaimana cara menurunkan. Yang lain ini hanya kalian harus tahu ketika perkalian bagaimana menyederhanakan fungsinya dulu. Ketika kalian sudah bisa menyederhanakan fungsi, baru kalian bisa menurunkan itu. Gitu. Nah, ini juga sama ya. Yang ini pangkat sama. Ini sebenarnya kan sama rumusnya dengan yang tadi. Hanya karena ini adalah sebuah fungsi, U itu sendiri sebuah fungsi di dalamnya, maka baru dia diturunkan. Gitu. Nanti bisa latihan soal sendiri, dicoba-coba sendiri. Berikutnya nanti minggu depan kita masuk ke bagaimana untuk ketemu perkalian dan ketemu dengan pembagian. Gitu. Ini soalnya tidak perlu dikerjakan. Tidak ada tugas hari ini. Hanya ini saja. Nanti dipelajari minggu depan kita masuk ke turunan lagi, masih turunan lagi. Tapi jika soalnya sudah campur ya, ada perkalian, ada pembagian, bagaimana jika nanti soalnya dibagi, ada perkalian, ada pembagian dalam satu fungsi. Jadi yang kalian pahami rumus utamanya. Rumus utama ini. Rumus ini digunakan untuk semua fungsi yang ada. Bedanya dengan yang ini hampir sama ya, yang lain kecuali yang berpangkat ini. Fungsi berpangkat. Kalau yang tadi kan AX pangkat n, hanya X saja. Tapi kalau ini U, dalam U dia memuat X. Nah, bedanya cuma itu. Ketika dia di dalam U memuat X, maka harus menurunkan U itu sendiri. Gitu. Oke, nanti bisa dicoba-coba sendiri. Nanti saya upload di e-learning. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Cukup? Oke, cukup ya. Nanti untuk hasil ujiannya nanti ditunggu ya. Mungkin Sabtu ya. Besok kalau enggak ya Minggu. Masih belum saya tentu, belum saya cek hasilnya. Jadi soalnya itu mencari SPL itu kayaknya nomor 1 nilainya 2, X2-nya 3, X3-nya 5. 2, 3, 5. Lalu untuk yang nomor 2, itu hasilnya non-singuler. Non-singuler, terus nanti kalian inverse-kan. Lalu nanti yang nomor 4 itu bukan basis ya. Jadi bukan merupakan basis. Jadi ketemu ya determinannya. Jadi nomor 2 dan nomor 4 itu mencari determinan, hanya saja untuk yang nomor 2 itu determinan dengan ordo 4 kali 4, kalau yang nomor 4 ordo 3 kali 3. Lalu yang agak lama mungkin di eigen ya. Eigen, nilai eigen dan vektor eigen itu lama. Agak susah gitu. Jadi di situ ada rumus mencari X, campur ya, ada rumus ABC juga, karena ada yang tidak bisa difaktorkan. Sehingga menggunakan rumus ABC, ada 3 nilai X. 3 nilai X, 1 nilai X min 1, 2 X berikutnya menggunakan rumus ABC. Jadi ada plus minus akar ya. Gitu. Itu untuk secara garis besar untuk jawaban dari ujiannya. Gitu. Nanti UTS untuk UAS tidak bahas lagi ya untuk materi sebelum UTS. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Jadi selamat belajar kembali. Cepat ya nanti itu
tiba-tiba 7 minggu kalian sudah masuk semester 2 gitu. Oke. Cukup untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan juga. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Bu. Ya.